Mas Doni tinggal baca aja, ya. Bacanya mulai dari sini nih. Pernyataan memeluk agama Islam dan seterusnya. Dengan ini saya, nama, nik, tanggal, tempat lahir, alamat, pekerjaan tidak usah disebutkan. Agama sebelumnya aja disebutkan. Ya, terus kemudian baru ini sampai 2 kalimat syahadat. Itu dia ngobrol gitu kan ya. Terus kebetulan dia juga dekat sama Muslim ini tapi berhijab. Nah, saya kan pribadi kan saya nggak nyaman gitu. Saya nanya, kamu mau ngapain? Kamu serius? Saya luar. Saya ngobrol. Nah, dia bilang, Pak, saya dari dulu itu kok ketemunya sama Muslim terus. Terus saya bilang sama dia, kalau mau tahu ya udah kita privatanya. Nah, dulu saya juga pernah teman ke Sunda Kelapa. Masih Sunda Kelapa. Ya. Sunda Kelapa. Tapi dalam waktu berjalan saya nemuin IG-nya Kodondi. Oh ya, alhamdulillah. Pas saya ketemu itu berapa kali ngikutin, saya bilang ada yang agak beda gitu ya. Agak beda. Terus pas ketemu dapat yang di Al-Bukhari kemarin, Teksana mau nggak? Mau. Oh ya. Nah, karena menurut saya yang menariknya itu kebetulan ada bimbingan 3 bulan gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin nggak tahu apa yang harus saya ajarin gitu. Dan ini kan backgroundnya sama-sama mualaf gitu ya. Mungkin permasalahan yang dihadapi segala macam mungkin lebih pas gitu daripada saya bawa ke Sunda Kelapa. Saya ngobrol sama dia gimana. Terus dia bilang ya saya mau yang ini aja, jadi saya bisa belajarnya lebih. Sebenarnya sama aja. Di Sunda Kelapa juga ada pembinaannya juga, Pak. 3 kali kalau nggak salah. Oh, 3 kali ya. 3 kali. Tapi nggak tahu ya itu udah tahun berapa. 20 tahun yang lalu. Ini terus. Ya, alhamdulillah. Tapi sudah mempelajari sedikit tentang Islam. Sebenarnya saya orangnya pakai logis, jadi sering nanya gitu, Bang. Nanya siapa? Nanya bapak ini? Teman sekerja juga gitu. Teman sekerja. Jadi kayak kan 2015 itu kan saya punya atasan gitu kan. Jadi dia sering cerita gitu. Punya apa? Punya atasan di kantornya. Dia sering cerita gitu tentang dia bandingin kalau Isa sama Nabi Muhammad ini kan. Dia bilang gini, pertanyaannya kan, kenapa kalau Nabi Isa itu wajahnya ditampilin gitu, kenapa kalau Muhammad nggak ditampilin gitu? Bingung gitu, jawabnya nggak bisa gitu. Loh, temannya itu Muslim atau? Muslim. Iya. Terus nggak bisa jawab? Nggak, maksudnya saya nggak bisa jawab gitu. Jadi bisa jawab. dia bilang udah ikut aja gini ke Islam katanya. Cuman nggak lama beliau itu kan berhenti gitu kan. Jadi nggak ada ini lagi, kayak komunikasinya tentang ke situ udah nggak lanjut lagi gitu. Terus setelah jadi itu? Mau nyari tahu sendiri bingung gitu mau kemana gitu. Oke. Terus tapi udah biasa baca Bible-nya belum? Bible. Iya, waktu di HKBP. Baca. Cuman ya itu kadang kayak nyari pembenaran itu kayak kurang nangkap gitu, maksudnya kayak nggak bisa terima gitu kok. Setelah bandingin sama yang teman-teman Islam bilang gini. Kayak ada benernya juga gitu. Mungkin dulu waktu baca Bible nggak dijamah Roh Kudus kali. Kan gitu biasa kata Pak Pendeta. Ya tapi alhamdulillah ya kalau memang sudah mendapatkan kebenaran di dalam Islam, jangan ditunda-tunda, langsung aja. Masalah setelah itu, mau masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ibadah, itu bisa belajar step by step dan bisa diurus step by step. Kita selalu dampingin. Misalnya ada masalah keluarga, butuh bantuan kita dampingin. Kalaupun ada masalah hukum, kita sediain pengacara juga gratis. Untuk ibadah kita sediain guru gratis, belum sunat kita sunat gratis. Nanti ada masalah pekerjaan juga yang kita bisa bantu, kita bantu. Udah sunat belum? Alhamdulillah belum kok. Belum? Udah alhamdulillah. Nanti kita sunat gratis. Tinggal tunggu di rumah, nanti juru sunat kita yang datang ke rumah. Langsung sunat di rumah. Gitu. Tinggal tunggu jadwalnya aja dari Mas Doni. Berani nggak? Tapi gini kok, kan saya kan perantau gitu. Kalau yang kayak untuk nanti kayak guru privat datang gitu kan kebetulan saya kan ngekos gitu ya. Itu gimana caranya? Ngekos sendiri atau? Sendiri. Ya nggak masalah, belajar di tempat kosan nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa, malah lebih bagus.
Kecuali kalau memang tinggal di rumah orang tuanya belum tahu atau menentang, tinggal cari tempat mau belajar di mana. Masjid juga boleh kok. Oh. Tinggal bilang aja sama orang masjid mau numpang belajar ngaji gitu aja, pasti boleh. Nggak mungkin diusir. Dengan guru privatnya? Dengan guru privatnya. Iya, ya tapi di luar jam sholat. Gitu. Yeah. Sekalian sholat di situ, habis sholat belajar ngaji. Kan cuma 90 menit satu pertemuan. Satu pertemuan 90 menit, seminggu kita kasih jatah 2 kali. Gurunya nanti juga ngajarin sholat, ngajarin akidah, ya ngajarin fikih juga lah ya, yang umum gitu lah. Sambil ngajarin ikro. Tenang, pokoknya dibimbing. Pokoknya sampai kalau sudah bersyahadat di tempat kita bimbing, kita bina sampai bisa menjalankan Islam dengan baik, dengan kafah gitu maksudnya, secara totalitas gitu. Jangan khawatir. Sunat nggak sakit ya Pak ya? Hah? Enggak. Enggak lah. Orang kemarin malah ada yang jauh lebih senior dari Mas Doni. Umurnya udah 50 lebih. Tuh. Habis sunat langsung berdiri. Langsung pakai celana. Berdiri orangnya Bu maksudnya Bu. Itu habis sunat tuh langsung berdiri. Langsung pakai celana. Itu. Tenang aja. Dan juga ini Pak, ini kan orang kita nih Pak. Ini kan ustadz kita yang sunat nih. Dia yang datang ke rumah mualaf yang mau disunat. Dia sekalian sunat, sekalian kasih obat juga. Obat supaya nggak sakit, obat supaya nggak infeksi, semua dikasih dia. Ya. Paket komplit lah pokoknya. Oke. Oke, kalau gitu apa kita langsung aja? Ya, silakan. Siapa? Mas Doni duduk sini. Ya, ini sudah disiapkan surat pernyataan memeluk agama Islam. Nanti Mas Doni tinggal baca aja. Ya, bacanya mulai dari sini nih. Pernyataan memeluk agama Islam dan seterusnya. Dengan ini saya, nama, nik, tanggal, tempat lahir, alamat, pekerjaan tidak usah disebutkan. Agama sebelumnya aja disebutkan. Ya, terus kemudian baru ini sampai 2 kalimat syahadat gitu. Baru nanti saya tuntun syahadat. Ya. Coba dibaca, ada yang salah nggak tulisannya? Tanggal lahirnya atau apa? Benar. Benar? Sudah benar? Lahirnya di ini ya, betul ya? Riau. Oke. Lo ini asli Riau atau asli Sumatera Utara? Bapak itu sama ibu itu perantau dulu. Oh, merantau ke Riau. Oke. Ini Riau maksudnya provinsi Riau atau kota Riau? Sebenarnya di Dumainya sih. Oh, di Dumai. Cuman waktu itu kan dibikin di dokumen itu di Riau. Oke. Tulisannya memang Riau gitu ya. Sebentar, kalau nggak salah KTP-nya fotonya juga sudah dikirim saya. KTP-nya ini ya, betul ya? Doni Sitorus ya? Benar. Nah. Ini betul Pak, fotonya Doni Pak? Ya. Ah, betul. Kok agak lain ya? Iya. Hah? Ini umur berapa nih? Agak lain bukan bilang. Enggak, ini kayak penyanyi ini kayaknya. Doni Sitorus ya namanya ya? Iya. Ini KTP-nya memang belum Jakarta? Tadinya sih udah KTP Bogor, cuman waktu itu kan COVID itu kan pindah ke pulang kampung gitu. Jadi diubah lagi gitu. Oh, jadi balik sempat KTP Bogor sih. Oke. Ini agama sebelumnya Kristen Pak ya, betul ya? Baik. Nah, nanti kalau mau rubah keterangan di KTP gimana? Balik lagi. Pematang Siantar? Iya. Oh, gitu. Dia sudah minta izin sama bapak ibu. Oke. Oh, Bapak Ibunya sudah tahu? Alhamdulillah. Mau masuk Islam sudah tahu? Betul. Responnya gimana? Sebenarnya kalau dari background bapak itu sebenarnya Muslim. Oh gitu. Iya. Terus? Cuman nikah sama ibu masuk Kristen. Oh, ibu dulunya Kristen. Bapak yang ikut ibu. Iya, maksudnya ibunya dulu Kristen. Kristen. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bapaknya dulu Muslim. Iya. Terus nikah sama ibu masuk Kristen. Iya. Sampai sekarang mereka Kristen. Iya. Oke. Cuman kalau untuk masalah kayak pilihan ini, bapak sih bilang nggak ada memberatkan sih, itu keputusan katanya. Bebas. Iya. Oke. Yang penting dijalani gitu. Oke. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu
tidak ada masalah ya dengan orang tua ya. Iya, Pak. Walaupun Doni untuk masuk Islam itu tidak perlu minta izin ke orang tua. Iya. Ya, minta izinnya cuma sama Allah Subhanahu wa taala aja. Iya, Pak. Ya. Iya. Jadi kalau hari ini mau bersyahadat berarti sudah diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Iya, Pak. karena yang bisa membolak-balikan hati manusia cuma Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang tua, bukan saya, bukan teman-teman kantor. Ya. Iya, Pak. Baik, alhamdulillah ya. Kalau gitu kita mulai ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada malam hari ini di depan saya ada seorang pemuda bernama Doni Sitorus, betul ya? Menyatakan niatnya untuk memeluk agama Islam, betul ya? Betul. Nah, saya nanti akan membimbing syahadat Doni Sitorus, dan juga nanti setelah menjadi bagian daripada Geraha Mualaf Jakarta, kita nanti akan masukkan Doni ke dalam program-program pembinaan mualaf di tempat kami, ya. Siap. Sebelum bersyahadat, saya ada beberapa pertanyaan, walaupun di sini mungkin ditulis, tapi saya ingin bertanya untuk memastikan apakah saudara Doni Sitorus ini mau memeluk Islam hari ini atas kemauan sendiri atau ada yang memaksa? Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Nggak ada yang merayu-rayu, Nggak ada. mengintimidasi, nggak ada ya? Nggak Alhamdulillah. Tadi sudah cerita bahwa orang tua sudah mengetahui dan memberi kebebasan kepada Doni ya, untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah, berarti tidak ada masalah dengan orang tua. Berikutnya di dalam Islam itu ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat itu ada syariat wajib yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Ya, apakah Doni Sitorus berjanji untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut? Insya Allah. Insya Allah, udah bisa ngomong insya Allah, keren. Alhamdulillah. Berarti kalau gitu kita langsung aja segerakan. Bang Doni tolong baca ya dari sini tadi yang saya sudah kasih tahu. Nanti setelah itu baru saya tuntun 2 kalimat syahadat. Silakan. Di sebelum baca dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya nama Doni Sitorus, nomor induk KTP. Nggak usah. Langsung aja agama sebelumnya. Agama sebelumnya Kristen. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat? Udah, Pak. Sudah ya? Sudah tahu artinya? Sudah. Alhamdulillah. Ikutin kata-kata saya dalam bahasa Arab, kata per kata. Kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, syah ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selamat buat Bang Doni Sitorus. Saya mau peluk saudara saya yang baru dalam seiman ya. Mudah-mudahan istiqomah. Ya. Silakan teman-teman di sini yang mau kasih ucapan selamat buat Bapak aja. Yang ibu-ibu jangan pelukan Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya. Mau ganti nama nggak? Mau ditambahin atau ganti nama nggak? Kalau namanya tidak mengandung kesyirikan tidak perlu ganti nama. Tapi kalau mau nama tertentu di dalam Islam yang artinya sangat baik boleh. Boleh. Nanti tolong kasih tahu ya ke Suci ya, biar ini diganti namanya siapa gitu. Ya. Tapi namanya dari Enggak terserah. Kalau mau ganti nama dari Doni boleh atau enggak juga nggak apa-apa. Selama nama tidak mengandung kesyirikan tidak perlu ganti nama. Ya. Siap, Pak. Kalau sudah ini tolong ditanda tangan di atas meterai tulis nama lengkapnya. Alhamdulillah. Sama-sama. Udah? Itu tanda tangan itu? Iya. Itu tanda tangan apa Arab itu? Tangan. Sederhana banget tanda tangannya. Alhamdulillah. Nanti pulang, ini tinggal ditempel foto ya. Oh iya, tadi. Fotonya Doni, jangan foto orang lain ya. Iya. Soalnya udah disiapin kok. Hah? Udah disiapin. Di mana? Fotonya udah disiapin kok. Mana? Ada? Ya udah nanti
Oh ya, ini ada lem nih kalau mau tempel. Boleh. Nanti pulang atau besok bisa dilaminating ya supaya nggak rusak, di fotokopi atau di scan. Terus segera diurus perubahan keterangan agama di KTP ya. Iya. Urusnya berarti ke tempat KTP ya? Sekarang bisa online. Sekarang bisa online. Ada aplikasi tertentu gitu untuk mengurus itu. Giliran foto pakai dasi, Pak. Nggak apa-apa ya. Alhamdulillah ya, ini saya masukkan sini. Terus kalau komunikasi berikutnya langsung. Nanti dengan Suci. Oke. Iya, dengan Suci ya. Ini saya berikan. Oh ya, minta sarung. Ada sarung sekarang. Nah, dapat sarung nih. Nanti bisa dipakai buat habis sunat sama buat sholat. Ya. Sama Qur'annya kalau ada sekalian. Ini buku tuntunan sholat, nanti tolong dibaca. Ini segala sesuatu mengenai sholat ada di sini. Ya, mau niat, mau gerakan, mau bacaan, mau surat pendek, semua ada di sini. Ya, dibaca. Terus kemudian juga ini ada sejumlah uang, jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah zakat yang memang khusus untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, orang-orang seperti Doni Sitorus ini yang baru masuk Islam atau mualaf, itu salah satu dari 8 asnaf atau 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Ya, jangan dilihat jumlahnya, tolong diterima dengan baik. Ini ada buku Iqra, nanti juga setelah guru privat kita datang, ini kok sobek. Setelah guru privat kita datang, nanti belajar Iqra-nya pakai buku ini. Ya. Mana sarungnya udah? Qurannya masih ada? Alhamdulillah. Nah gini, sambil menunggu, saya ingin memberitahukan gini, Doni ya. Di dalam Islam, kita percaya bahwa setiap manusia yang lahir, termasuk Doni, waktu lahir itu muslim sebenarnya. Fitrah. Fitrah itu artinya sifat asalnya manusia gitu. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta. Dulu waktu lahir bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Bisa apa-apa. Nah, itu artinya kan hanya bisa berserah diri kepada Sang Pencipta. Yang ngurus Doni sampai besar kan orang tuanya. Orang tuanya itu yang dititipin anak. Nah, ketika orang itu besar, seperti Doni, masuk gereja kan? Dibawa ke gereja sama orang tuanya, karena orang tuanya Kristen kan? Doni menjadi Kristen, atau nanti ada yang menjadi Yahudi, atau ada yang menjadi Majusi, itu kan karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu seperti Doni sekarang, mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam, artinya Doni itu sebenarnya bukan pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya, kembali menjadi Muslim. Karena roh Doni dan saya dan semua manusia yang sudah dilahirkan jadi manusia, sebelum lahir jadi manusia, kita sudah pernah berikrar. Cuman kita lupa gitu, udah dilupakan gitu. Kita dulu sudah pernah berikrar ketika kita masih menjadi roh bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika lahir kita lupa. Nah, kalau yang hidup lahir di keluarga muslim, alhamdulillah mereka tetap ingat mereka muslim. Tapi seperti Doni dan juga dulu seperti saya, kita sudah lupa, dikafirkan pula gitu ya. Sekarang alhamdulillah Doni sudah kembali menjadi muslim. Ya. Dan perlu diingat, ini ada sebuah kabar yang sangat mengembirakan. Dosanya Doni dari mulai akil balik sampai hari ini insya Allah dihapuskan. Tetapi kebaikan Doni dari akil balik sampai hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Dengan syarat atau dengan catatan Doni nanti Islamnya yang baik. Ya, insya Allah. Nah, di sini nanti ada, ini ada sajadah yang ada bacaan sholatnya. Nah, nanti baca ini, prakteknya pakai sajadah, ada bacaannya. Kalau lupa boleh nyontek sini. Ya, jadi nggak cuma di SMA aja waktu nyontek, ini belajar sholat juga boleh nyontek. Ya, sambil pegang buku juga boleh, sambil pegang handphone juga boleh. Ya, nggak apa-apa. Kalau kita sudah belajar, terus kita praktek sehari 5 kali, seminggu pasti bisa. Insya Allah bisa. Mudah. Ya. Nah, ini ada, Masya Allah, ini ada Quran. Ya, nanti tolong belajar bagaimana adab memegang Quran. Seorang Muslim sebelum pegang Quran untuk laki-laki wajib wudhu dulu. Ya,
Nah, ini masih ada plastiknya sih, tapi dipelajari ya. Ini ada sarung dari Cap Mangga. Nah, ini Masya Allah sarung ini dikirim oleh penonton channel Donitang. Saya nggak tahu namanya siapa, dia nggak tulis namanya, dia pokoknya cuma kirim sarung buat orang yang masuk Islam katanya. Ya, alhamdulillah kita serahkan ke Doni. Ini bukunya saya masukin. Nanti teman-teman juga pasti ngajarin sholat atau apa gitu, pasti ngajarin. Kalau nggak tahu, jangan sungkan-sungkan bertanya. Iya. Ya. Iya. Oke, ini tolong diterima. Begitu, terus cukup ya, saya sudah informasi semua ya. Iya. Nanti hubungin Suci lagi ya. Kasih tahu saya mau sunat tanggal berapa, hari apa, alamat saya di sini. Iya. Nanti nomornya Bang Doni akan dikasih ke juru sunatnya. Iya. Juru sunatnya nanti hubungin Bang Doni, janjian hari apa, jam berapa, di mana, nanti dia yang datang. Tidak perlu ada yang harus dibayar. Iya. Oke. Setelah itu kalau udah bisa mulai belajar ngaji, kasih tahu lagi ke Mbak Suci, saya bisanya hari apa misalnya, dalam seminggu 2 hari, Iya. 1 kali pertemuan 90 menit, ya, kita kirim guru privat ke rumah. Ya, nanti sambil ngecek-ngecek sholat udah bener apa belum gitu, ya, wudunya udah bener belum gitu. Oke, jangan takut, kita pasti bimbing gitu. Kita selalu bersamai supaya bisa menjadi muslim yang kafah. Ya, insya Allah jangan lupa nanti pulang mandi besar. Mandi besar itu membasahi seluruh tubuh dengan niat aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya hanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti bisa buka lah di Google lah, niat mandi besar gitu. Gampang. Oke, cukup segitu dulu ya. Sudah cukup ya? Ada yang mau ditanyain? Banyak sih. Banyak. Nah, nanti minta nomornya saya ke Suci. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh WA saya. Ya, insya Allah pasti saya jawab. Kalau saya nggak tidur. Ya. Jangan takut, pokoknya di dalam Islam itu tidak ada yang menyulitkan manusia. Di dalam Islam itu mengatur apa yang dibutuhkan manusia untuk selamat gitu. Nah itu, judulnya Islam cuma begitu. Namanya Islam aja artinya selamat, damai, berserah diri, patuh, taat, tunduk. Kepada siapa? Kepada yang menciptakan kita. Jadi kalau yang menciptakan kita sudah memberi perintah, kita cukup mengikutinya, melakukannya. Yang larangan diturunkan ya kita cukup menjauhinya. Sudah cukup. Simpel sebenarnya. Ya. Banyak teman-teman nanti bisa bantu pasti. Kalau lingkungannya baik, pasti jadinya baik. Kalau lingkungannya nggak baik, ya jangan berubah komunitas gitu ya. Kalau komunitasnya sudah banyak yang muslim, jangan sampai keluar dari komunitas Islam. Oke? Baik. Alhamdulillah, buat para pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan pada malam hari ini, Bang Doni Sitorus yang sudah bersahadat, kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sama-sama berdoa ya, supaya apa? Supaya kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga kita semua berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api dan azab neraka. Baik ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi perhatiannya buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, termasuk membina mualaf-mualaf seperti Doni Sitorus ini, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111-8899-888 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813-9883-7007. Ya, barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya. Bang Doni ya, alhamdulillah. Tolong diterima.